Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 10 tentang pencemaran lingkungan. Definisi dari lingkungan sendiri merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Definisi dari pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan hidup ini timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran, baik yang bersifat alami ataupun karena kegiatan manusia. Beberapa jenis pencemaran lingkungan yang biasa terjadi adalah: 1. Pencemaran tanah, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran air. Sekarang kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan suatu keadaan di mana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Sumber utama dari adanya pencemaran tanah ini adalah adanya kebocoran limbah kimia yang biasanya ada di pabrik, baik itu bahan kimia yang bersifat organik maupun bahan kimia tulen. Berikut ini adalah skema dari bioproses pencemaran tanah. Di sini ada sumur, kemudian rumah, WC tradisional, sungai, industri, dan pestisida. Nah, seluruh kegiatan yang ada di atas tanah ini akan menyebabkan terjadinya pencemaran ke dalam air tanah. Adapun penyebab dari pencemaran tanah adalah yang pertama limbah padat. Limbah padat ini berupa limbah pabrik yang sifatnya padat, merupakan limbah buangan dari hasil industri pabrik berupa padatan, bubur atau lumpur yang berasal dari hasil pengolahan pabrik tersebut. Contoh dari limbah padat adalah gula, sisa atau limbah dari pabrik gula, kertas, dan lainnya. Kemudian untuk limbah cair merupakan hasil pembuangan dari industri yang bentuknya cair. Contoh limbah cair ini adalah sisa dari pengolahan limbah industri kimia dan logam. Selanjutnya untuk limbahan organik. Jenis limbah yang tidak mampu mengalami penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme lainnya seperti jamur maupun bakteri. Contohnya adalah limbah kantong plastik, kaleng bekas, botol minuman, bekas botol air mineral, dan lain-lain. Penyebab pencemaran tanah yang selanjutnya adalah limbah organik. Limbah ini mampu diuraikan kembali oleh mikroorganisme di dalam tanah sehingga tidak begitu berbahaya bagi tanah itu sendiri. Jenis limbah ini misalnya saja tinja atau feses, kemudian oli, cat, sampah rumah tangga yang dari tumbuhan. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Pencemaran tanah juga bisa disebabkan oleh limbah industri. Limbah ini bisa juga berasal dari dunia usaha hotel, pabrik, rumah makan, pasar, perdagangan, dan tempat wisata, kemudian instansi pemerintah dan swasta, dan lainnya. Limbah yang dihasilkan bisa berupa limbah padat maupun cair dan organik maupun anorganik. Yang terakhir adalah limbah pertanian. Limbah ini berasal dari kegiatan pertanian yang mampu menyebabkan pencemaran tanah. Contohnya adalah penggunaan pupuk yang berlebihan, kemudian juga pestisida. Jika penggunaan pupuk atau pestisida ini berlebihan, maka tidak akan menghasilkan tanaman yang baik, malah tanah menjadi tidak optimal sebagai media untuk pertumbuhan tanaman.
Ada beberapa dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama adalah dampak terhadap kesehatan. Contoh, jika tanah tersebut mengandung kromium yang merupakan zat kimia yang digunakan dalam berbagai pestisida dan juga herbisida, maka akan membuat munculnya dampak karsinogenik. Karsinogenik ini adalah suatu sifat yang dapat menimbulkan penyakit kanker ya pada semua populasi, bukan hanya spesies manusia tetapi juga makhluk hidup lain yang hidup di dalam tanah. Kemudian yang kedua, dampak terhadap ekosistem. Perubahan kandungan kimia di dalam tanah ini akan mengakibatkan perubahan metabolisme pada organisme yang hidup di dalam tanah. Akibat dari hal ini akan memicu putusnya rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Selanjutnya, dampak terhadap pertanian. Dampak pencemaran tanah terhadap pertanian akan dapat terlihat jelas, terutama pada perubahan metabolisme tanaman, dan akhirnya dapat terlihat langsung dari adanya penurunan hasil pertanian itu sendiri. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran tanah? Yang pertama, kita bisa membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena dengan ini akan membuat tanah menjadi aman dan tidak mudah tercemar. Yang selanjutnya dapat diupayakan melalui penanganan daur ulang sampah plastik, kaca, karet, dan logam menjadi produk baru yang dapat dimanfaatkan kembali. Untuk para ibu rumah tangga juga sebaiknya tidak membuang deterjen secara sembarangan. Kemudian pada jenis limbah kimia cair maupun padat dapat dilakukan pengolahan terlebih dahulu supaya kadar kimia di dalamnya sudah aman dari tanah. Untuk para petani yang menggunakan pupuk maupun pestisida untuk membasmi hama, sebaiknya menggunakan dalam kadar yang semestinya sesuai dengan aturan dan tidak berlebihan. Kemudian upaya penggunaan insektisida atau pestisida nabati yang ramah lingkungan untuk menggantikan pestisida organik ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah. Jenis pencemaran kedua yang dapat terjadi di lingkungan adalah pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan kehadiran substansi fisik, biologis, maupun kimia di lapisan udara bumi dalam jumlah yang bisa membahayakan kesehatan seluruh komponen biotik penyusun ekosistem, kemudian mengganggu keindahan dan kenyamanan, dan merusak properti. Secara alami, udara kita di atmosfer merupakan gabungan dari beberapa jenis gas, yaitu yang terbanyak adalah gas nitrogen sebanyak 78%, kemudian oksigen sebanyak 20%, gas argon sebanyak 1%, dan terakhir adalah karbon dioksida dan uap air sebanyak 1%. Nah, ini menggambarkan bioproses terjadinya pencemaran udara. Jadi, pencemaran udara ini dihasilkan dari sumber pencemaran asap pabrik yang mengandung gas nitrat, kemudian juga gas sulfat ya, yang akan bereaksi dengan uap air yang akan ada di udara. Nah, hasil reaksi dari kedua gas ini akan menghasilkan asam sulfat juga asam nitrat yang di kemudian hari jika terjadi hujan, maka hujannya akan bersifat asam. Hujan ini nanti akan turun, kemudian akan meresap ke dalam tanah, dan dari tanah ini akan dibuang ke lautan, kemudian dari lautan akan terjadi evaporasi, selanjutnya terjadi kondensasi, dan uap air kembali akan bereaksi dengan nitrat dan sulfat, begitu seterusnya. Jika terjadi terus-menerus, maka hujan yang bersifat asam ini membahayakan baik bagi manusia maupun lingkungan. Ya, untuk lebih jelasnya, penyebab dari pencemaran udara diantaranya adalah yang pertama asap cerobong pabrik dan knalpot kendaraan bermotor, kemudian asap rokok, pembakaran atau kebakaran hutan, pembebasan karbon dioksida dan karbon monoksida ke udara.
Kemudian pencemaran udara juga disebabkan oleh asam vulkanik hasil dari aktivitas gunung berapi yang menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Bahan radioaktif dari percobaan nuklir atau bom atom yang membebaskan partikel-partikel debu radioaktif ke udara juga bisa menyebabkan pencemaran. Kemudian penyebab lainnya adalah asap pembakaran batu bara dari pembangkit listrik yang membebaskan partikel nitrogen oksida atau NO2 dan oksida sulfur atau SO2. Kemudian penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dari kebocoran mesin pendingin, kulkas, AC, dan AC mobil. Ada beberapa dampak dari pencemaran udara yang bisa kita rasakan. Yang pertama, menurunkan kualitas udara untuk pernapasan semua organisme, terutama manusia, sehingga akhirnya akan menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, asap kebakaran hutan menyebabkan gangguan iritasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya keracunan akibat pengikatan karbon dioksida hasil dari pencemaran udara. Yang keempat, menyebabkan kebocoran lapisan ozon sehingga membuat keseimbangan ekosistem jadi terganggu akibat efek rumah kaca. Yang kelima, meningkatkan potensi penyakit kanker kulit, mata, dan katarak. Dan yang keenam, menyebabkan hujan asam karena oksida belerang dan oksida nitrogen yang dihasilkan dari pembakaran batu bara yang ada ke udara bereaksi dengan uap air, menghasilkan awan yang bersifat asam karena mengandung asam sulfat dan asam nitrat. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran udara. Yang pertama, kita bisa membuat jalur hijau berupa penanaman pohon-pohon di kota-kota besar. Hal ini bertujuan agar karbon dioksida sebagai salah satu bahan pencemar udara dapat diserap kembali oleh tumbuhan melalui daur oksigen dan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Yang kedua, kita bisa mengurangi penggunaan minyak bumi dan bahan bakar fosil pada industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga. Hal ini untuk mengurangi jumlah limbah udara yang dilepaskan ke atmosfer. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas, kemudian energi surya atau panas bumi. Ya. Yang keempat, kita bisa melakukan pengawasan lebih ketat di wilayah hutan yang rawan kebakaran. Yang kelima, melarang warga untuk melakukan pembakaran di lahan pertanian. Dan yang keenam adalah tidak melakukan percobaan nuklir secara masif atau besar-besaran untuk mengurangi pencemaran radioaktif. Jenis pencemaran ketiga yang bisa terjadi di lingkungan adalah pencemaran air. Menurut Menteri Lingkungan Hidup ya, dalam undang-undang keputusannya yang dimaksud dengan pencemaran air ialah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga menurunkan kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air itu menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini adalah gambaran dari bioproses pencemaran air. Ya. Nah, penyebab dari pencemaran air ini ada bermacam-macam, diantaranya pencemaran dari pertanian. Limbah dari pertanian yang masuk ke dalam air sebenarnya tidak berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem. Namun karena pada saat ini petani banyak yang menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida dalam jumlah yang banyak, maka akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem yang ada. Selanjutnya, pencemaran air juga dapat disebabkan oleh kegiatan peternakan dan perikanan. Adanya kotoran hewan dalam jumlah besar pada perairan yang membuat air terkontaminasi oleh berbagai virus dan bakteri dari kotoran tersebut.
dan terjadinya perubahan warna dan rasa di dalam air sehingga membuat air sangat mudah menyebabkan penyakit bagi siapa saja yang mengkonsumsi. Penyebab ketiga dari pencemaran air adalah kegiatan industri. Para pelaku industri ini sangat rawan menghasilkan berbagai jenis limbah yang dapat mencemari air, di antaranya pewarna makanan, kemudian industri produk tekstil, industri pulp dan kertas, industri bahan kimia, industri penyamakan kulit, industri elektroplating, dan lain-lain. Penyebab keempat adalah aktivitas perkotaan. Daerah perkotaan menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi pencemaran air. Hal ini tidak jauh dari jumlah populasi penduduk yang kian lama kian meningkat ya, sedangkan lahan tetap jumlahnya sehingga menyebabkan munculnya berbagai pemukiman padat penduduk dengan sanitasi yang kurang memadai. Pencemaran air di perkotaan juga disebabkan karena hasil dari pabrik, limbah rumah tangga, kotoran manusia, limbah cair, dan sebagainya. Pencemaran air ini menyebabkan berbagai dampak, diantaranya kematian biota air. Masalah utama yang disebabkan oleh dampak pencemaran air adalah terbunuhnya kehidupan yang tergantung pada badan air tersebut. Contohnya ikan, kepiting, burung camar, dan banyak hewan lain bisa terbunuh karena adanya polutan berbahaya yang meracuni habitat. Kemudian adanya kerusakan rantai makanan. Dampak pencemaran air juga merusak tatanan rantai makanan alami yang selama ini sudah berlangsung di dalam ekosistem air. Pencemaran air juga dapat menyebabkan wabah penyakit. Produk-produk dari badan air yang tercemar yang dikonsumsi manusia akan mengakibatkan pada mewabahnya beberapa jenis penyakit. Wabah penyakit hepatitis bisa timbul akibat konsumsi makanan laut yang teracuni oleh polutan. Wabah kolera timbul karena pengolahan air minum yang buruk dari sumber perairan yang tercemar. Selain itu, pencemaran air juga menyebabkan timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut. Endapan koloid dan bahan terlarut berasal dari bahan-bahan buangan industri, obat-obatan, dan pupuk pertanian. Bahan-bahan ini akan menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan sehingga akibatnya proses fotosintesis tumbuhan di dalam air terganggu. Beberapa industri berupa logam menghasilkan limbah berupa logam berat seperti air raksa, kadmium, dan timbal. Logam ini akan diserap oleh tumbuhan. Kemudian logam ini tidak akan dapat terurai dan akan menumpuk di dalam jaringan lemak tubuh. Berikutnya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran air. Yang pertama, mengurangi penggunaan deterjen. Kemudian sebisa mungkin pilihlah deterjen yang ramah lingkungan dan dapat terurai di alam secara cepat. Yang kedua, kita dapat mengurangi konsumsi obat-obatan kimia berbahaya. Obat-obatan kimia yang berbahaya seperti pestisida dan obat nyamuk cair merupakan salah satu penyebab rusaknya ekosistem air. Yang ketiga, kita tidak menggunakan sungai untuk mencuci mobil, truk, dan sepeda motor. Yang keempat, kita tidak membuang sampah rumah tangga di sungai atau danau, tetapi mengelola sampah rumah tangga dengan baik dan mengusahakan menanam pohon di pinggiran sungai atau danau. Yang kelima, kita harus menyadari bahwa kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Kemudian kita juga harus menanggulangi kerusakan lahan bekas pembuangan limbah B3 sebelum dibuang ke dalam air. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai pencemaran lingkungan, penyebabnya, dampak, dan cara pencegahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.